Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11 keperawatan. Kembali lagi di sini sama Ibu Novi Anggriani. Hari ini kita akan mulai materi pembelajaran kita tentang kebutuhan dasar manusia. Di bab 1 ini kita akan belajar kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Ya, ini PowerPoint-nya sudah ada di samping Ibu, bisa kalian lihat. Kalau ada yang mau dicatat, silakan dicatat ya. Kita belajar terkait dengan Maslow. Ada yang sudah pernah dengar Maslow? Belum? Ya, jadi Maslow di sini ada biografi tokohnya, bisa kalian lihat. Abraham Maslow ini dilahirkan di Brooklyn, jauh di sana ya, di New York. Dan dia merupakan seorang tokoh terkenal keperawatan yang banyak memberikan teori-teori keperawatan. Nah, Maslow ini kemudian memperdalam riset dalam studinya di Universitas Columbia. Di sana dia bertemu dengan banyak tokoh. Salah satunya adalah dia menghasilkan teori tentang kebutuhan dasar manusia yang saat ini kita pelajari. Menurut Maslow, ada 5 hierarki, 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia. Ada yang udah pernah lihat ini? Ya, yang pertama itu mulai dari kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yang ada di dasar tingkatan paling bawah di sini. Kemudian ada kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan rasa cinta dan memiliki, kebutuhan penghargaan dan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Akan kita bahas lebih lanjut ya. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarki. Hierarki itu artinya tingkatan-tingkatan ya, yang paling mendasar sampai tingkat yang paling tinggi, di mana setiap tingkatan ini dia akan naik terus-terusan ketika seseorang individu itu sudah merasakan cukup pada hierarki yang sebelumnya. Nah, setiap kali kebutuhan pada tingkatan paling bawah itu terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi. Ini ada gambarnya di sini, Maslow hierarki. Di sini ada mulai dari psikologi ya, kebutuhan psikologisnya. Di sini ada mulai dari bernafas, makanan, minuman, kemudian tidur. Itu juga sebagian dari kebutuhan fisiologis kita ya. Ada juga di sini kebutuhan akan seks. Di sini kebutuhan fisiologis manusia semuanya mencakup kebutuhan mudahnya kebutuhan kita sehari-hari kalau fisiologis. Kemudian ketika seseorang sudah merasa terpenuhi di kebutuhan psikologisnya, dia akan naik ke kebutuhan yang selanjutnya. Apa kebutuhan yang selanjutnya? Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan rasa aman dan nyaman itu apa sih? Ya, kalian juga pasti membutuhkan akan adanya rasa aman dan nyaman. Di sini contohnya bisa dilihat sendiri ya di gambar. Kemudian yang ketiga, naik tingkatan, ada namanya kebutuhan akan cinta dan dicintai. Cinta itu bukan hanya kepada pasangan, di sini ada kebutuhan cinta akan teman, sahabat, atau keluarga yang intim. Itu merupakan salah satu kebutuhan akan rasa cinta. Yang selanjutnya adalah kebutuhan rasa self-esteem dari diri kita. Meliputi kayak kepercayaan diri, achievement, penghargaan dari lingkungan. Baru setelah itu kita akan naik ke kebutuhan yang paling atas, yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Di sini mencakup ada moral, kreativitas, spontaneity, problem solving atau pemecahan masalah, dan penerimaan diri kita. Di situ masuk ke self-actualisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis tadi sudah jelas ya. Tentang kebutuhan sehari-hari kita, entah itu makanan, entah itu kebutuhan minum, kebutuhan akan seks, dan lain sebagainya. Kalau fisiologis menurut saya gampang karena di sini tingkatannya juga ketika kita lihat tingkatannya paling bawah, paling dasar dan paling banyak sehingga paling dibutuhkan oleh individu. Nah, lanjut ke yang kedua. Ini ada kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Jadi ketika seorang individu telah selesai, telah memenuhi kebutuhan fisiologisnya,
dia akan muncul ke kebutuhan yang selanjutnya, keselamatan dan keamanan. Di antaranya seperti, contohnya nih, Ibu kasih contoh ya, seperti adanya rasa aman fisik kita, rasa perlindungan dari perasaan cemas, takut. Kalau contohnya apa sih Bu? Contohnya adalah ketika seorang pasien akan mengalami operasi apendis, operasi usus buntu. Terkadang ia akan merasa cemas terhadap pemikirannya. Oh, saya mau diapain nih? Operasinya berjalan lancar atau enggak nih? Itu merupakan dia butuh kebutuhan keselamatan dan keamanan. Nah, di situ kebutuhannya dia akan terkeluarkan untuk kebutuhan tingkat nomor 2-nya. Nah, kontrol dan atasi masalah klien itu menjadi penyelesaian masalah bagi si klien itu sendiri. Kita bisa merasakan membantu, berempati dan membantu pasien kita tuh lebih rileks gitu. Itu bisa kita lakukan. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa cinta. Kebutuhan akan rasa cinta itu menggambarkan emosi seseorang. Didorong ketika kita menginginkan sebuah persahabatan atau sebuah kelompok yang bersifat pribadi seperti mencari kekasih, mencari pasangan, mencari sahabat, itu juga bisa. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta ini berpengaruh besar loh terhadap kepribadian seseorang, khususnya kepribadian anak. Sebagai contoh dalam proses tumbuh kembang anak. Di situ seorang anak akan membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, menurut para ahli nih, menurut Ashley Montagu, di sini cinta bukan hanya perasaan subjektif, tapi tindakan yang serius yang menyampaikan perasaan kepada orang lain. Lalu yang kedua itu cinta tanpa syarat. Wah, teman-teman pasti udah nggak asing nih, cinta itu harus tanpa syarat, nggak ada tawar-menawar. Seseorang juga harus memberi dukungan dan dapat mempengaruhi perkembangan orang lain untuk perasaan cintanya itu. Lalu yang ketiga adalah cinta merupakan dukungan seseorang yang ada apabila seseorang itu membutuhkannya. Lanjut ya ke kebutuhan yang keempat. Di sini kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Di sini Maslow membagi level ini menjadi 2, yaitu tipe atas dan tipe bawah. Untuk tipe bawah yaitu rasa harga diri dan pengakuan muncul selama orang lain mengatakan demikian dan hilang ketika orang lain mengabaikannya. Contohnya adalah penghargaan dari orang lain, perhatian, reputasi, dan kebanggaan diri. Itu kalau yang tipe bawah. Kalau yang tipe atas, di sini perasaan berharga diperoleh dari diri sendiri dan tidak akan bergantung oleh orang lain. Contohnya, penghargaan oleh diri sendiri, kebebasan, kecakapan, dan keterampilan. Contohnya kayak seperti Ibu Novi misalnya, merasakan Ibu Novi mampu, Ibu Novi merasa percaya diri. Di situ merupakan tingkat keempat yang tipe atas. Tuh. Nah, semua tindakan perlu dikomunikasikan terlebih dahulu, serta memberikan penghargaan atas kemajuan dan kerjasama klien sekecil apapun. Jadi kita sebagai perawat pun harus memberikan motivasi, memberikan apresiasi positif kepada pasien kita, baik sekecil apapun. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri akan mendorong seseorang selalu mengembangkan diri sendiri dan berbuat lebih baik bagi dirinya. Nah, karena ini merupakan suatu kebutuhan yang paling atas atau paling puncak, menurut Maslow ini adalah sebagai fokus perhatian dalam mengamati hierarki kebutuhan dasar manusia. Karena di sini terdapat beberapa istilah yang akan menggambarkan seseorang di level ini. Contohnya adalah seperti adanya motivasi yang tinggi, adanya being needs, adanya self actualization, itu adanya di sini, ada di kebutuhan paling puncak ini. Jadi ketika seseorang sudah mencapai kebutuhan yang paling puncak ini, otomatis kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya sudah terpenuhi. Jadi Maslow fokusnya adalah di yang paling atas ini. Nah, Maslow menyusun sejumlah kualifikasi untuk mengindikasikan karakteristik pribadi ketika seseorang itu udah beraktualisasi atau belum sih gitu. Yang pertama adalah memusatkan diri pada realitas, yaitu kita melihat sesuatu apa adanya dan mampu melihat persoalan secara jernih.
Lalu yang kedua, memusatkan diri pada masalah atau problem center. Di sini kita melihat persoalan hidup sebagai sesuatu yang perlu dihadapi atau dipecahkan, bukan untuk dihindari. Lalu yang ketiga ada spontanitas, yaitu menjalani kehidupan secara alami, mampu menjadi diri sendiri serta tidak berpura-pura. Lalu yang ketiga, otonomi pribadi. Lalu yang keempat yang keempat adalah otonomi pribadi, yaitu ketika kita merasa puas akan diri kita dan cenderung menyukai kesendirian serta menikmati hubungan persahabatan dengan sedikit orang, namun kualitasnya adalah mendalam. Lalu yang kelima adalah penerimaan terhadap diri dan orang lain. Mereka memberi penilaian tinggi terhadap individualitas. Jadi di sini kita menilai kita ini memiliki kualitas gitu, memiliki sesuatu hal yang baik di individu kita serta punya keunikan kita tersendiri. Itu yang nomor 5. Yang keenam, rasa humor yang tidak agresif. Di situ mereka lebih suka membuat lelucon yang menertawakan diri sendiri atau kondisi manusia secara umum, ketimbang menjadikan orang lain sebagai lawakan dan ejekan. Mungkin rasa humor yang keenam ini merupakan rasa humor yang paling, ya, kita tidak menertawakan orang lain, tapi kita memberikan sesuatu hal yang lucu, tapi humornya itu tidak agresif. Lalu yang ketujuh, kerendah hatian dan menghargai orang lain. Di sini hubungannya dengan sesama manusia, kita harus respect. Lalu yang kedelapan adalah apresiasi yang segar, yaitu melihat sesuatu dari sudut pandang yang orisinil, berbeda dari kebanyakan orang. Yang terakhir adalah memiliki pengalaman spiritual yang baik. Di sini dia merasa keluar dari dirinya sendiri dan terbebas dari lingkungan tubuh kasarnya, yaitu kita memiliki tingkat spiritual yang kita yakini itu benar gitu, yang kita yakini ini tuh sesuatu hal yang baik. Di sini aktualisasi diri kita adalah kita merasakan bebas, merasakan kita mau pilih spiritual kita yang seperti apa, kita merasakan kebebasan di situ. Nah, untuk 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, Ibu cukupkan dulu. Di sini ada tugas individu aja ya di sini, nggak usah kelompok. Yang pertama adalah carilah kemungkinan yang bisa dilakukan sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow, mulai dari fisiologi sampai ke aktualisasi diri. Kalian cari. Lalu yang kedua adalah kalian buat ringkasan materi, singkat aja yang penting-penting, di buku tulis kalian sebagai catatan kalian tentang kebutuhan dasar manusia yang menurut teori Maslow. Bisa dari sumber lain, nggak harus dari PowerPoint ini aja. Ya, mungkin materinya Ibu cukupkan dulu. Kalau kalian ada pertanyaan boleh ya, kalian tanya setelah ini. Dan kalian kerjakan tugasnya dan dikirim kepada Ibu, boleh lewat email, boleh lewat WA. Oke, Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.